Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah agama Hindu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan dalam pandangan Hindu. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama, Nikomang Martiwi Setiawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang kedua, Niputu Ayu Pravita Gayatri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang ketiga, saya sendiri, Nikomang Mulyantini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun submateri yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dalam pandangan Hindu yang akan dibawakan oleh Nikomang Martiwi Setiawati. Yang kedua, cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam pandangan Hindu yang akan dibawakan oleh Niputu Ayu Pravita Gayatri. Yang ketiga, manfaat ilmu pengetahuan dalam pandangan Hindu yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nikomang Mulyantini. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja dimulai dari materi pertama, yaitu ilmu pengetahuan dalam pandangan Hindu. Kepada pemateri, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan menurut pandangan agama Hindu. Ilmu pengetahuan menurut Hindu adalah kesadaran diri yang mendalam terhadap fenomena alam duniawi atau skala dan fenomena alam surgawi atau niskala, aparavidya dan parawidya. Mencapai kesadaran ilmu pengetahuan yang utuh tidak dapat dilakukan tanpa proses pendidikan. Karena melalui pendidikan manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pendidikan menurut pandangan Hindu yang relevan pada dasarnya adalah proses memfasilitasi dan memberdayakan seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya dan mandiri. Pendidikan menurut perspektif Hindu tidak bisa dilepaskan dari proses pengendalian dan pengarahan terhadap proses perkembangan kesadaran seseorang. Pendidikan menurut Hindu juga perlu mengembangkan kecerdasan ganda, baik itu kecerdasan spiritual, moral, estetika, sosial, intelektual, personal atau emosional, maupun kinestetik. Dalam ajaran Trikaya Parisuddha, mengajarkan bahwa pendidikan haruslah dapat membantu manusia untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berbudi pekerti yang baik yang disebut manacika, berkata-kata yang baik disebut wacika, dan kemampuan berbuat yang baik disebut kaika. Selanjutnya, perayaan turunnya ilmu pengetahuan dalam ajaran Hindu. Umat Hindu memperingati turunnya ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan Hari Raya Saraswati sebanyak 2 kali dalam setahun, tepatnya pada Saniscara Umanis, Uku Watu Gunung. Hari Raya Saraswati ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada Dewi Saraswati yang dikenal sebagai Dewi Pelindung atau pelimpah pengetahuan, kesadaran, dan sastra. Dewi Saraswati digambarkan sebagai sosok perempuan cantik berlengan 4 yang membawa aksamala, pustaka, dan sitar di tangannya dan duduk di atas teratai dengan berwahana seekor angsa dan merak. Dewi Saraswati juga merupakan istri dari Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta. Adapun makna dari perayaan Hari Raya Saraswati adalah sebagai bentuk persembahan dan mengucap syukur kepada Ida Sang Yang Widi dengan manifestasinya sebagai Dewi Saraswati karena telah menganugerahkan widya atau ilmu pengetahuan dan kecerdasan kepada kita. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa terbebas dari awidya atau kebodohan dan menuju ke pencerahan, kebenaran sejati, dan kebahagiaan abadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam ajaran agama Hindu. Jadi, cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam agama Hindu yaitu bisa didapatkan melalui Nyaya Darsana, yaitu melalui catur pramana. Adapun cara-cara memperolehnya yaitu dengan cara yang pertama, ada pratyaksa pramana. Jadi, pratyaksa pramana ini adalah pengamatan, di mana memberi pengetahuan kepada kita tentang sasaran yang diamati menurut ketentuan dari sasaran tersebut. Contohnya misalnya seperti pohon itu sangat tinggi, yang kedua bola itu bulat, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu ada Anumana Pramana. Anumana Pramana ini adalah penyimpulan, di mana proses penyimpulan ini melalui berbagai cara, yaitu yang pertama dengan cara pratisna,
yang kedua dengan cara hetu, yang ketiga dengan cara udaharana, yang keempat dengan cara upanayana, dan yang terakhir dengan cara nigamana. Yang ketiga yaitu ada upamana pramana. Upamana pramana ini adalah dengan cara analogi atau perbandingan. Konsep dari upamana pramana ini adalah dengan cara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang hampir memiliki kesamaan. Yang keempat yaitu ada sabda pramana. Sabda pramana ini adalah kesaksian, di mana weda adalah kesaksian yang dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan orang yang dapat dipercaya kesaksiannya yaitu disebut dengan laukika atau logika. Manfaat ilmu pengetahuan dalam pandangan Hindu. Ilmu pengetahuan memiliki manfaat tersendiri dari sudut pandang agama Hindu. Yang pertama yaitu melenyapkan ketidaktahuan atau kegelapan serta kebodohan, atau yang disebut juga dengan avidya. Melaksanakan atau mengikuti pendidikan pada umumnya, terutama pada pendidikan agama dengan cara berguru, baik secara formal ataupun non-formal akan melenyapkan ketidaktahuan atau avidya, khususnya menyangkut ajaran suci agama Hindu. Manfaat yang kedua yaitu mampu membedakan benar dan salah serta baik dan buruk. Kebaikan disebut dengan subha karma, serta keburukan yang disebut dengan asubha karma. Kedua hal tersebut selalu berkaitan. Kemanapun seorang pergi, tidak pernah lepas dari subha karma dan asubha karma. Jika kita menginginkan kesucian lahir dan batin, maka kita harus melakukan dan menunjukkan kebaikan. Namun, jika kita menjalankan kejahatan, maka kita akan terjerumus dalam dosa. Manfaat yang ketiga yaitu dapat melaksanakan ajaran agama di masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan baik sembahyang, beryatnya, melaksanakan ritual agama, serta berpuasa dan mengunjungi tempat suci seperti tirta yatra. Ini adalah kegiatan keagamaan khususnya dalam umat Hindu. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat dibenarkan dan dianjurkan. Kegiatan tersebut juga bisa dilaksanakan bersama dengan masyarakat-masyarakat lain. Dapat melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah dan di masyarakat, sangat bermanfaat untuk mensucikan diri, lahir maupun batin. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.